Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kalian tetap sehat-sehat dan juga bersemangat untuk menerima proses pembelajaran yang saya sampaikan hari ini ya. Oke, gimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita masuk yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saya sudah sampaikan di GCR terlebih dahulu pada minggu lalu sebagai kalian kesiapan untuk belajar hari ini. Sudah siap untuk belajar? Oke. Siapa yang tidak hadir? Apa kabar Zainab? Hanifah? Siapa lagi? Saksa? Sakit. Oke, kita doakan teman-teman yang tidak hadir hari ini semoga dia lekas sembuh dan cepat kembali ke proses pembelajaran hari ini. Amin. Selanjutnya kita sebelum belajar kita nyanyi dulu terlebih dahulu ya, nyanyi lagu wajib dan juga lagu nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri jadi mandurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagu lagi ya, lagu Tanah Air. Tanah air
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan negara kita dan juga menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Tanah Air. Nah, semoga dengan adanya menyanyikan lagu nasional dan lagu wajib tadi, semoga rasa nasionalisme kita semakin meningkat terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang warga negara Indonesia. Nah, hari ini kita kan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih panjang, saya mau memperlihatkan ke kalian sebuah video pembelajaran yang akan membuka cakrawala kalian sebelum kalian masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan disimak dan juga ditonton dan dicermati bagaimana video ini dapat berlangsung dengan baik. Perhatikan ya, ini adalah video sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk sebuah keberagaman dari bangsa Indonesia ya. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila bersama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengumpulan nilai Pancasila seluruh kedua loh. Kita melalui melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan fadilah ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Oke, saya sudah memperlihatkan sebuah video pembelajaran terkait dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, saya mau menawarkan 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Pertama, apa itu Pancasila? Kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Boleh satu orang mengemukakan pendapat? Silakan Karin. Berdiri nggak? Ya. Perkenalkan, nama saya Karina Putri. Apa itu Pancasila? Menurut saya Pancasila itu Pancasila yang berarti 5, 2 itu berarti dasar negara. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Bagaimana penerapan dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai sila-sila kan ada 5, yaitu ketuhanan yang esa, seperti menghargai setiap agama-agama yang dianut, terus melakukan ibadah sesuai agama yang dianut. Yang
kedua ada kemanusiaan. Itu seperti kita menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, di mana kita harus cinta tanah air. Yang keempat itu ada bermusyawarah, dan yang kelima itu keadilan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa sih namanya? Menyelesaikannya tuh seperti misalkan ada yang dalam sila kedua ada yang terjatuh sadis seperti di video Bapak, itu kita meminta bantuan seperti itu Bapak. Oke, boleh tepuk tangan bareng. Nah, kurang lebih yang disampaikan Karin itu benar ya, sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan di PowerPoint saya sendiri. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya adalah saya berharap kalian dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian akan berkecimpung dan juga akan bekerja sama di dalam satu masyarakat, sehingga kalian akan mengaktualisasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya sudah meminta kalian kemarin untuk berkelompok. Saya sudah bagi, saya sudah sampaikan di GCR. Kelompok ini adalah kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya sudah mengkelompokkan bagaimana gaya belajar kalian. Ya, untuk hari ini nanti kita akan bekerja sama dengan kerja kelompok. LKPD-nya sudah di-print. Nah, kalian kan terdiri dari 7 orang. Silakan dibagi tugasnya. 1 orang menjadi ketua kelompok, 2 orang menjadi notulen, 3 orang yang menjadi penjawab, yang terakhir yang lain silakan menjadi orang yang bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita kayaknya pada ngantuk nih. Kita ice breaking lah dulu ya. Silakan berdiri. Oke, mulai gerak ya. Kita sedikit terlebih dahulu. Yuk, digerakkan tangannya, kakinya. Oke, dengan prakirnya speaking tadi, berarti kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran ataupun materi hari ini. Nah, ini dia. Ini adalah gambar dari Pancasila. Ya, sila Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Panca artinya mana? 5. Sila artinya?
ini ya, ada 5 lambang dari sila Pancasila itu sendiri. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Terus manusia yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Terus yang ketiga, apa bunyinya? Lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan. Lambangnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya. Oke, lanjut. Nih, kita lihat bagaimana implementasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini gambarnya ada sekelompok anak sekolah dasar atau SD sedang melakukan upacara bendera. Ini implementasi sila ke-3. Lanjut. Nih, sedang berhubungan ataupun sedang apa nih ya, candra gurau ataupun sedang berkomunikasi di antara satu orang dengan orang lain. Ini merupakan implementasi sila ke-2. Lanjut. Ini sedang musyawarah mufakat. Ya, sila ke-4. Lanjut, di sini ada yang beribadah. Terus di sini ada donor darah. Sila ke-5. Nah, ini adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Sekarang kita lihat pelanggaran yang terjadi dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, bullying. Ini pelanggaran sila ke-2 karena mengganggu sesama manusia. Lanjut, ini bentrok antara warga. Sila ke-3. Terus ini ya, yang lagi di rapat adalah implementasi pelanggaran sila ke-4. Lanjut, ini ada suap atau korupsi dan lima. Akhir Oke. Selanjutnya kita lihat ya bahwa Pancasila ini memiliki banyak sekali proses yang sudah dilaluinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi sana, saya kembalikan ke kalian lagi. Tadi saya sudah memberikan kalian sebuah LKPD. Silakan LKPD-nya dibuka dulu. Silakan LKPD-nya sudah di-print, dibuka. Nah, di sana terdapat perintah yang sudah saya tawarkan atau yang saya berikan LKPD-nya. Silakan kalian kaitkan dengan gambar yang sudah saya berikan di depan. Itu adalah sebuah gambar pelanggaran sila Pancasila. Saya nggak tahu nih sila berapa. Silakan kalian jawab LKPD-nya secara pribadi dan akhirnya nanti kalian lakukan secara kelompok. Ya, kita mulai. Dijawab ya LKPD-nya. Silakan. LKPD-nya silakan dijawab. Nah, kemarin saya juga sudah memberikan di GCR sebuah materi pembelajaran, yaitu dalam bentuk PDF, video, multimedia, agar kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum hari ini berlangsung. Silakan kerja kelompok untuk mengerjakannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang begitu, saya tidak paham. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Dijawab dulu pribadi, baru diskusi berkelompok.
Jawab KPD-nya ya. Kalau sudah, silakan diskusikan ke kelompok, disatukan jawabannya. Tadi saya sudah minta bagi ya, bagi ada yang jadi pemimpin atau ketua kelompoknya. Ada yang bisa menjadi notulen, ada yang menjawab. Dianalisa ya, kasus yang di depan, silakan dianalisa, diperhatikan. Itu termasuk pelanggaran sila keberapa, kenapa itu terjadi, boleh? Nanti diskusi ke depannya, presentasi. Boleh mengambil sumbernya dari buku ya. Silakan dibuka buku Pendidikan Pancasila kelas 10 yang dari perpustakaan, silakan dibuka.
Kalau sudah menyimpulkan berdiskusi sesama kelompok, silakan langsung ditulis di LKPD-nya ya. Langsung menyimpulkan, baru nanti kita presentasikan semuanya ke depan. Ya, Pak. Sedikit lagi. Sudah? Belum? Sudah? 5 menit lagi ya. Oke, Pak. Oke, Pak.
Coba kita mulai presentasi ya. Sebelum kita mulai presentasi, kita peregangan dulu. Es breaking lagi, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ikutin videonya ya. Kita mulai, 3, ayo berdiri dulu. 3, 2, 1. Ikutin videonya ya. Sekali lagi ya. Kita mulai diskusi ya, mulai presentasi. Silakan kelompok pertama dulu. Taruh aja semuanya. Sampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Perkenalan, sampaikan hasil diskusi kalian ya. Satu orang berbicara, selebihnya menjawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede, selaku guru mata pelajaran Pancasila, dan yang kami sayangi kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Amisama
soal yang pertama, yaitu mengenai di sebuah daerah terdapat suku yang beragam atas keberagaman tersebut. Banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang terkait masalah tersebut dari gambar-gambar yang ada di LKPD ini. Jadi dari hasil diskusi kami bahwa gambar tersebut merupakan bentuk konflik yang terjadi antar suku, yaitu pada gambar pertamanya. Sedangkan untuk gambar kedua itu terjadi konflik pada masyarakat. Konflik tersebut terjadi karena ada ketidakpuasan atau ketidaksamaan pendapat atau suatu pandang dari berbagai pihak masyarakat. Maka solusi yang tepat dari gambar tersebut yaitu adalah menyatukan pendapat yang berbeda dan menjadikan sebagai keberagaman antar suku dan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu mengenai untuk menyelesaikan masalah tersebut, pelajarilah materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca buku cetak pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka dan sumber lainnya untuk memperoleh berbagai informasi dari materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendapatkan informasi di atas, temukanlah jawaban dari informasi yang telah diberikan. Yaitu yang pertama ada kegiatan pertama. Tentukan penyebabnya, apa sih yang penyebab dari gambar-gambar tersebut. Pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan keberagaman yang belum merata. Sehingga ada yang kurangnya memahami dan menghargai prinsip persatuan antar suku masyarakat. Kegiatan kedua, tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Pertama, selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menyadari akan pentingnya saling menghargai antar masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta pada tanah air untuk tidak ada terjadinya konflik. Selanjutnya ada kegiatan ketiga, yaitu simpulkan dari jawaban kita dari atas gambar-gambar tersebut. Pertama, maka dapat kami simpulkan bahwa kita harus saling rela berkorban dan saling menghargai atas sesama dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tulislah kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan diskusi dengan tema kelompok. Jadi dari hasil diskusi kami dapat kami simpulkan bahwa dari ketiga gambar tersebut semuanya adalah sebuah konflik, dan konflik itu dapat terjadi karena sebuah ketidaksepahaman ataupun sebuah perbedaan. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mengingatkan pada semua. Maka dari itu, teruslah kita untuk mengamalkan sifat-sifat dalam sila-sila Pancasila. Pertanyaan, di sebuah daerah terdapat suku yang beragam atas keberagaman tersebut. Banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Konflik pada desa tersebut dapat terjadi, mungkin disebabkan oleh warga-warga pada daerah tersebut yang belum bisa menerima perbedaan yang terdapat pada masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya mereka harus saling membuka diri dan saling berdiskusi untuk menyatukan hati agar terjadi persatuan dalam desa tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jawab. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai tugas Kelompok lain ditanya. Boleh satu orang aja yang bertanya dari semua kelompok yang tidak maju. Silakan. Ya, saya ada yang bertanya. Satu orang. Silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Karena masyarakat yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan banyak dipaparkan berbagai konflik dan tadi solusi itu adalah dengan Pancasila. Misalnya ada konflik A dan B, itu apakah konfliknya hanya bisa diselesaikan dengan satu sila atau dengan berbagai sila? Kalau misalkan itu adalah pelanggaran sila yang pertama, apakah memang itu harus diselesaikan dengan sila pertama saja atau sila yang lainnya bisa dapat menyelesaikan permasalahan sila tersebut? Oke, bagus. Boleh tepuk tangan. Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan Tony. Contohnya tadi
tadi adalah konflik antar suku, yaitu pelanggaran kepada nilai sila yang ketiga. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan sila keempat, yaitu menghargai pendapat antar suku, dan sila yang kedua yaitu saling menghargai sesama manusia. Oke. Udah, silahkan dibesok. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak DJ sebagai guru pembimbing mata pelajaran Pancasila dan teman-teman yang saya lakukan. Di sini kami akan menyimpulkan hasil dari LKPD yang telah kami diskusikan. Yang pertama, di sebuah daerah terdapat suku yang beragam. Atas keberagaman tersebut banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang tepat terkait masalah tersebut? Dengan berdiskusi bersama kelompok dan pelaksanaan. Jawabannya adalah konflik yang disebabkan itu adalah terjadi karena perseteruan antar kelompok yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tapi karena kurangnya kesadaran diri sehingga timbullah perpecahan. Solusi dari konflik tersebut adalah lebih open minded atau dengan berpikir terbuka untuk hal-hal yang terjadi. Jika ada masalah, Silakan kelompok 2. jika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Setelah mendapatkan informasi di atas dan jawaban dari masalah yang diberikan, tentukan penyebab kesalahan yang terjadi. Penyebab yang terjadi yaitu pertama tidak berkenan karena adanya kesalahpahaman dari kedua suku dan kurangnya rasa bersatu terhadap sesama sehingga terjadinya pertentangan antara suku yang menimbulkan konflik. Kegiatan 2, tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusinya itu dapat dilakukan dengan integrasi dan ketiga dan keempat, yaitu dengan cara menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan dan juga menunjukkan rasa persatuan terhadap sesama. Selanjutnya, kegiatan 3, tindakan dari keluarga. Kesimpulannya yaitu kita harus menerapkan semua demonstrasi dari Pancasila, Pancasila dan keempat, yaitu dengan cara menghargai setiap tindakan dan perbedaan yang ada dalam kehidupan. Setelah beberapa hasil kesimpulan tadi, maka ada satu kesimpulan yang dapat kami ambil dari itu adalah menurut kelompok kami, kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan semua penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi pertentangan pada ilustrasi yang disajikan tadi. Nah, dikarenakan pada Yang terakhir kelompok 2. di sebuah daerah terdapat suku yang beragam atau keberagaman akan mengakibatkan hal terjadi dan bagaimana solusi yang karena para anggota suku tidak bisa menerima perbedaan solusinya lebih terbuka dengan perbedaan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Silakan Riri dari kelompok 4.
dari sebuah dan keempat yang didiskusikan sebagai permasalahan tersebut, adakah sila lain yang bisa kita gunakan selain dari dua Untuk yang ini, selain dari sila kedua sama sila ke selain dari sila kedua. Oke, silakan dijawab kelompok 2. Baik, untuk memecahkan masalah ini, karena ini permasalahan adat, tentunya ini berkaitan dengan budaya. Jadi kita bisa menggunakan sila kedua untuk memecahkan masalah ini, untuk kita melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tentunya perpecahan seperti perang ini tidak beradab ya. Oke, boleh pertanyaan ke kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Ya, silakan dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Putra Agus Pratama selaku guru pendidikan Pancasila dan teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kali ini kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami kerjakan pada kelompok 3 yang akan dijelaskan dan dimulai dari soal 1. Sebuah daerah terdapat suku yang beragam. Atas keberagaman tersebut banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang tepat terkait dengan hal tersebut. Jadi hasil diskusi kami yaitu kejadian ini merupakan pelanggaran sila kedua. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan dan kurangnya rasa persatuan serta rasa saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Iya. Solusi dari dua masalah tersebut adalah dengan lebih menghargai perbedaan Anda dan menyelesaikan pertikaian ini dengan musyawarah. Maka sejatinya Pancasila adalah kunci satu bangsa dan beragam budaya. Lalu kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa Pancasila adalah kunci dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dapat kita lihat, kelima Pancasila memiliki hubungan satu sama lain. Setiap pelanggaran dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan Pancasila. Baiklah, kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan diskusi dengan teman kelompok saya, kesimpulannya Pancasila dengan segala nilai-nilai di dalamnya sudah seharusnya kita terapkan agar mendapatkan kehidupan yang nyaman, aman dan tentram dengan segala keberagaman yang ada. Selanjutnya adalah gambar yang kedua, yaitu di sebuah daerah terdapat suku yang beragam atas keberagaman tersebut. Banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Jadi gambarnya seperti yang ada di depan, itu dapat terjadi karena kurangnya rasa tenggang rasa terhadap kesamaan tersebut. Di mana
kelompok kami adalah yang ingin Silakan saya jawab. Saya bertanya. Silakan saya. Amin. Silakan nanti. Saya Salma dari kelompok 1. Jadi sebenarnya kalian ada menjelaskan mengenai solusi dari permasalahannya yaitu dengan memakai pendapat. Bagaimana kelompok antar kelompok tersebut dengan cara memakai pendapat tersebut bisa masalah itu selesai. Silakan dijawab kelompok 3. Jawab kan permasalahan itu adalah perbedaan yang ada antara dua suku. Jadi solusi yang kami berikan itu ada 3. Yang pertama tadi itu kan kita menghargai. Nah setelah kita menghargai, kita berdiskusi bagaimana kita dapat saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Pendapat dari kelompok A, pendapat dari kelompok B. Gimana caranya kita dapat satu kesepakatan yang bisa dapat menyelesaikan perbedaan yang ada. Dan juga yang ketiga itu dengan setelah kita mufakat dapat mufakat yang kita dapatkan, kita diharapkan dapat dengan hidup dengan tentram dengan perbedaan yang ada. Karena sejatinya Indonesia kan banyak ras dan etnisnya. Bagaimana Indonesia dapat hidup dengan aman tentram dengan segala perbedaan yang ada. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Ya, silakan sampaikan hasil ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Putra Andres Pratama dan juga teman-teman yang saya sayangi. Izinkan kami dari kelompok 4 pada siang hari ini untuk mempresentasikan hasil jawaban dari kami mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh Etos dan Dikta. Di sebuah daerah terdapat suku yang beragam atas keberagaman. Banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi gambar ini. Nah, gambar ini itu representasikan tentang perang antar suku. Jadi di sini itu tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ayah mengidentifikasi dengan berdiskusi bersama kelompok menjawab pertanyaan. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Tentukan penyebab hal tersebut terjadi. Hal tersebut terjadi karena segala perbedaan yang ada, seperti perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan setiap suku yang merasa paling benar dan hebat. Yang kedua, tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sila ketiga dan sila keempat, yaitu sila ketiga menerapkan toleransi sesama antar suku yang berbeda, dan sila keempat dengan menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kita balik lagi ke depan. Nah, hal yang menyebabkan itu adalah terdapat perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan pendapat, dan merasa sukunya yang paling benar dan yang paling hebat sehingga menumbuhkan konflik antar suku tersebut. Solusinya adalah menerapkan sila ketiga dengan cara menerima perbedaan, menerapkan sikap toleransi antar sesama. Jika ada selisih pendapat, lebih baik melakukan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian konflik tersebut. Musyawarah itu termasuk penerapan sila keempat. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan yang ada pada masyarakat seperti perseteruan antar suku tersebut dapat terjadi karena berbagai perbedaan. Tidak adanya rasa saling menghargai antar sesama karena kurangnya edukasi. Solusi lain dari permasalahan tersebut dapat kita terapkan dengan Pancasila ini. Bisa mulai dari sila pertama hingga kelima, karena mereka adalah satu kesatuan. Baik, sekian yang dapat disampaikan oleh Etos dan Dikta. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Wah, ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Ya, Pak, karena ini dari kelompok 2 terkait dengan pernyataan kita tadi bahwa semua sila saling terkait.
apakah satu permasalahan bisa diselesaikan oleh semua Pancasila? Kayak masalah perang ini, bisakah 5 Pancasila itu buat menyelesaikan masalah ini? Silakan kelompok 4 langsung ditanggapi. Dari pertanyaan Fatar, kelima sila-sila dari Pancasila ini bisa menangani ke satu masalah karena Pancasila dibuat untuk saling melengkapi, untuk memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Jadi ya bisa saja. Kalau yang permasalahan ini dengan sila pertama gimana? Sila pertama tergantung lagi balik ke kasusnya, apakah ada unsur keagamaan atau tidak. Jika tidak ada, lanjut next lagi kita lihat lagi akar-akar permasalahannya, apakah perbedaan pendapat atau selisih pendapat yang lainnya. Bisa kita selesaikan dengan sila keempat, dan lalu kita menyatukan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, boleh buka menjawab. Lanjut kelompok 5 terakhir. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf bila kami mempunyai kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizul Wafa. Nama saya Firman Makbarus. Jadi di sini perkenalkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi pendidikan Pancasila. Daerah terdapat suku yang beragam. Atas keberagaman tersebut, banyak sekali konflik yang terjadi. Dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi, dan bagaimana solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Dengan berdiskusi bersama kelompok menjawab pertanyaannya, karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, juga kurangnya rasa menghormati dan menghargai antar suku. Ini merupakan pelanggaran sila ketiga. Cara yang tepat untuk menyelesaikannya yaitu saling menghargai sesama suku dan meningkatkan rasa persatuan. Menyelesaikan masalah tersebut adalah menjadi milik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca komunikasi dengan untuk memperoleh berbagai informasi yang menunjukkan materi pendidikan Pancasila dalam menyampaikan informasi di atas rangka jawaban dari permasalahan yang diberikan. Itu bukan penyebab hal itu terjadi. Hal yang menyebabkan rasa terjadinya suatu perbedaan adalah kurang oleh rasa persatuan Setelah kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan diskusi dengan teman kelompokmu. Kesimpulannya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting karena tanpa adanya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan banyak terjadi pelanggaran sosial yang terjadi di dalam NKRI. Semua daerah terdapat suku yang beragam. Atas keberagaman tersebut, banyak sekali konflik yang terjadi.
dari permasalahan tersebut, hal apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi, dan bagaimana solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Konflik tersebut dapat terjadi karena ada rasa mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bersama. Solusi yang tepat adalah dengan menumbuhkan rasa persatuan bangsa dapat membuat kepentingan bangsa kita adalah yang paling penting daripada kepentingan setiap golongan. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan aspirasi kami. Selanjutnya kami akan memberikan waktu untuk dari masing-masing dari perwakilan dari semua kelompok untuk bertanya. Yuk, ada pertanyaan? Silakan ini. Oke, silakan ditanggapi kelompok 5. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bertanya, dari saya tadi bertanya apakah hasil dari mufakat itu dapat berlaku untuk jangka panjang? Jawabannya tergantung dari setiap masyarakat yang ada di sana. Jika masyarakatnya terus bersatu dalam suatu kesatuan dan tidak ada sesuatu kelompok yang menjadi penyebab atau pemberontak untuk memecahkan dalam suatu kesatuan, maka suatu kesatuan itu dapat bertahan lama. Selanjutnya, nah, jika diri bertanya apakah persoalan yang mungkin terjadi, sebenarnya itu mungkin saja jika ada oknum-oknum yang ingin memecah belahkan suatu kesatuan, yang merasa dirinya paling benar dan merasa golongan-golongannya adalah golongan-golongan yang paling penting di atas golongan-golongan lain. Baiklah, sekian saja hasil diskusi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah, dan juga dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya sudah mendengar dari kesimpulan ataupun diskusi dari 5 kelompok pada hari ini. Sebagai penutup untuk refleksi ataupun kesimpulan dari KPD kerjaan kelompok kita, boleh 2 orang menyimpulkan dari KPD atau pelajaran kita hari ini secara boleh 2 orang, silakan Ami. Oke, boleh tepuk tangan untuk Ami. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh ini. Oke, boleh tepuk tangan untuk ini. Oke, sebelum kita tutup, saya lihat di sini banyak yang ngantuk ya. Boleh berdiri lagi, kita stretching. Kita stretching ya. Belum menutup. Silakan digerakkan semua badannya, jangan ditahan. Diam patah. Ya, bergerak.
materi yang saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah pentingnya pengamalan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak. Karena tanpa implementasi hidup Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan sosial itu tidak ada, Pak. Jadi akan banyak terjadi pelanggaran sosial yang terjadi jika tidak ada Pancasila. Oke, yang lain silakan dikeluarkan buku tulisnya. Kita jawab soal formatif terlebih dahulu. Kita stopin. Pertanyaan pertama, sebutkan penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Individu ya, kita asesmen formatif terlebih dahulu. Ya, sebutkan penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan penerapan sila-sila Pancasila 1 sampai 5 dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Silakan dijawab. Nanti dikumpulkan bukunya ya. Saya minta ketiga orang menyampaikan terkait dengan apa yang sudah kalian jawab. Silakan dijawab. 1 sampai 5 di sekolah. Oke, boleh saudara juga. Yang kedua, memberikan kemanusiaan kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Yang
KPD-nya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan KPD-nya dulu ya, sama tugasnya. Ya, kumpulkan dulu. Ya, kumpulkan dulu KPD-nya. Yang tadi depan ya. Ya, silakan yang tadi depan. Oke. Udah ya? Oke, dengan berakhirnya KKPD tadi dikumpulkan, saya mau memberikan kalian tugas ya. Silakan dibuka di buku PP-nya halaman 45 dan halaman 53. Silakan dikerjakan halaman 45 nomor 1 dan 3 sebagai PR dan esainya ya. Dan juga halaman 53 nomor 1 dan 3 yang esainya sebagai PR. Ya? Oke. Buat hari ini dapat disimpulkan bahwa materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat memiliki peran yang sangat signifikan atau yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus menerapkan dari sila 1 sampai dengan sila kelima, karena sila 1, sila kedua itu saling berkaitan, 2 dan 3 saling berkaitan, 3 dan 4 berkaitan, 4 dan 5 berkaitan. Jadi dengan adanya implementasi atau penerapan dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin bahwa hidup kita akan tentram, damai, dan juga sejahtera dan harmonis. Ya, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta kalian untuk berdiri. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Mars MPC 49, dan juga profil pelajar Pancasila ya. Biar kita semakin kuat terkait dengan rasa nasionalisme dan juga pelajaran itu sendiri. Silakan berdiri. Kita mulai dari lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku mendiri, sudah dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, lanjut Garuda Pancasila ya. Ayo maju
bangsa. Untuk ini ada membantu salah satu program bangsaku. Pancasila itu dasarnya, berikan setiap pelajar sikapnya, tuturi handayani motonya, biru dompet warna kesayangannya. Pancasila itu dasarnya, berikan setiap pelajar sikapnya, tuturi handayani motonya, biru dompet warna kesayangannya. Ini SMA 8, lembaga pendidikan bangsa yang ku cinta dan yang ku sayangi. Maksudkan aku untuk dibina, untuk mengisi bekal di hari tua. Ku persembahkan ilmuku, baktiku untuk berdiri. Itulah janji setia demi cinta alma mater. Sampai kapan dan bagaimanapun nama alma mater ku junjung. Oke, lagu terakhir ya. Belajar Pancasila. Sebelum pembelajaran ini selesai, silakan disiapkan dulu. Siap, gerak.
Doa kafaratul majelis. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.